Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aku Fitri Awalia. Selamat datang di video sharing story time. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat aja, banyak uangnya juga. Amin. Anyway, sebenarnya di channel ini tuh nggak begitu fokus di review-review barang aja, tapi aku juga bikin sesi khusus untuk sharing story bagaimana pengalaman aku tentang ini yang mungkin menurut aku bermanfaat dan mungkin bagi kalian menghibur. Ya semoga dapat pelajaran aja sih dari pengalaman aku. Ya aku harap bisa menghibur juga. Gimana sih? Ya, tapi intinya apapun itu, semoga pengalaman yang aku kasih itu jadi sebuah gambaran aja gitu. Soalnya kan dari dulu aku juga bikin podcast yang mana emang isinya juga ya begitu-gitu aja sebenarnya. Tapi at least ada beberapa orang-orang yang terhibur aja gitu sama cerita-cerita aku, walaupun isinya nggak bermanfaat banget, cuman ya pengen aja share. Begitupun dengan yang sekarang. Jadi di video kali ini tuh aku mau share tentang pengalaman aku mengenai masa lalu aku yang emang begitu kelam menurut aku ya. Karena ini udah lama sih, mungkin udah dari bulan November, nggak tahu Oktober ya, aku lupa. Tapi ada kasus dimana ada satu ibu hamil yang ada di KRL di Jakarta. Secara tiba-tiba dia nangis karena lihat bukan teman sih, strangers yang ada di samping ini ngolok-ngolokin ibu hamil ini karena dia pakai pakaian yang minim. Ngolok-ngoloknya tuh di grup lagi, padahal orang yang ngolok-ngolok juga pakai pakaiannya tertutup, muslimah banget lah. Tetapi yang bikin mirisnya itu memang bikin ibu hamilnya ini jadi keguguran, kan jadi stres, apalagi dia kan juga ini kehamilan pertama, buat hamil juga susah. Yang mana aku tuh merasakan perasaan ibu ini gitu, dan aku pun merasakan menjadi si mbak-mbak yang ngolok-ngolok ini. Jadi ada dua perasaan yang bercampur pada saat itu. Kenapa bisa sih? Ya karena memang aku pernah berada di posisi mbak ini, bukan posisi ibu ini. Posisi ibu ini ya jelas lah, jadi seorang ibu yang sedang hamil, mengidam-idamkan kehamilan, pengen punya anak, tiba-tiba keguguran cuma karena dia egois, katanya kan ya, egois, memikirkan perasaannya sendiri, padahal sebenarnya valid aja gitu. Cuma memang reaksinya sangat ekstrim ya, karena memang hormon kehamilan ya begitu sih guys. Tapi untuk mbak-mbak yang ngolok-ngolok ini loh yang bikin aku tuh kayak, ini aku yang dulu. Kenapa bisa ya? Karena memang waktu dulu bisa dibilang tersesatnya jauh. Awal mulanya itu sebetulnya ya, waktu itu aku umur 14 tahun, berarti kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. Jadi Facebook itu lagi dipakai sama halayak luas banget, sampai anak kecil SD pun udah pernah bikin. Aku aja bikin Facebook pas kelas 6 SD. Aku kan iseng ya, orang-orang random gitu. Ini etok mau apa sih? Kayak, help me get out of this place please. Udah lah ya, kalian jangan terpengaruh dengan suara-suara apapun yang ada di sekitar aku, karena namanya juga desa, kampung, beda dengan rumah yang sebelah. Intinya mah enak lah untuk dipakai syuting, kalau di sini susah. Lanjut. Out of nowhere, si orang ini tuh kita panggil si Adi atau ya kalau gitu. Si Adi ini dia nge-add aku dan ngajakin aku ketemu setelah pulang sekolah. Tapi pada saat itu ya udahlah, ayo aja gitu. Lagian kan masih satu kota, deketan juga gitu, deket banget lah. Jadi aku coba untuk tunggu sepulang sekolah di depan sekolah banget, dan dia datang. Kemudian pas aku datang, ya kebetulan aku kan berdua ya sama teman aku waktu itu, dan dia datang sendiri. Dengan terkesimanya aku ketika lihat beliau ini, dia ya maksudnya kan masih polos kan, aku tuh 14 tahun ya, polos banget. Jadi baru banget mengenal perasaan yang dagdugdug gitu, you know lah maksudnya. Pas aku lihat beliau ini mengeluarkan kata-kata yang indah, yang berkarisma katanya sih waktu itu ya. Jadi
bikin aku tuh kesemsem gitu. Terus kalau dia ngomongin soal agama Islam tuh jadi aku ngerasa dia agamis banget, laki-laki yang sangat aku idam-idamkan. Aku pengen banget punya laki-laki yang soleh. Udah gitu, setelah perkenalan singkat ini, aku tukeran nomor HP ya. Nah di situ aku langsung sering SMS-an sama dia, dan dia ngajakin aku untuk ketemu sama komunitas dia dengan kelompok-kelompok dia yang mana isinya tuh padahal kebanyakan cowok loh. Terus aku tuh kayak jadi pick me gitu, ngerti gak sih? Padahal sebenarnya si Adi ini nggak ngerekrut aku doang, tapi dia juga ngerekrut cewek-cewek lain juga. Cuman memang gak barengan sama aku tuh kayak kesannya kayak dikhususkan gitu. Di domisili ini tuh dia punya pemimpin atasan yang megang domisili sini deh gitu. Di situ udah kelihatan sebenarnya bahwa apa yang dia ceritakan itu agak sedikit radikal. Radikalnya tuh lebih ke menjurus untuk membenci sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi yang aku terima itu intinya pinginnya tuh menerapkan sistem Islam di Indonesia secara kafah. Kafah tuh harus sistem Islam banget lah, dari sistem pajak, sistem hukuman, terus apalagi ya, banyak banget pokoknya yang pengen diterapkan sistem Islam ini di Indonesia semacam itu sama kelompok ini. Tapi sebenarnya sebelum ke situ itu kan pertemuannya beberapa kali. Tapi untuk yang pertama kali itu aku tuh diajarin kayak slideshow dulu di kosan si Adi ini. Dia ngajarin aku soal tauhid, sejarah tauhid itu bagaimana, syahadat itu harus diterapkan bagaimana, kenapa syahadat itu ada dua, kenapa kita harus bersaksi kepada Allah, Rasulullah jadi seorang tauladan kita, semacam itu. Jadi aku merasa iya gitu. Padahal sebenarnya itu kan pelajaran basic. Tapi ya namanya juga masih polos. Aku ngerasa orang ini tuh yang ngasih tahu aku soal syahadat ini kayak berilmu banget. Merasa bahwa sebelum kita mempelajari fikih, akidah, akhlak, sejarah dan lain-lain, kita harus belajar tentang tauhid dulu. Yang dia bilang gitu. Ternyata aku juga menerapkan hal itu juga secara tidak langsung, secara tidak sadar. Setelah beberapa kali pertemuan, aku nggak tahu tuh pertemuan udah berapa kali dan udah berapa bulan juga. Dari situ aku mulai sadar gitu bahwa kayaknya ada yang harus aku rubah deh, mulai dari penampilan. Di situ aku langsung nyari tahu bagaimana supaya pakaian aku tuh tertutup. Aku tuh jilbab waktu itu kan kebanyakan dari Paris ya. Paris, I don't know, Paris apa, Paris Wall. Enggak yang kayak gini sih bahannya. Pokoknya dari ini kan lihat kayak transparan lah. Gimana caranya supaya si jilbab kayak gini tuh enggak transparan. Akhirnya kan aku coba untuk di double dengan inisiatif sendiri. Ternyata tuh booming ya sama salah satu brand hijab juga. Dan setelah aku pakai dan aku tuh kayak dipuji-puji gitu sama si laki-laki ini. Udah mau waktu pertama ketemu kesemsem, terus giliran dipuji gitu jadi makin aku sangat berbunga-bunga. Aku jadi sangat cinta sama dia. Dan aku tuh ngerasa dia juga suka sama aku, cuman dia nggak bisa ngungkapin karena memang apa ya, I don't know, aku nggak tahu kan kenapa dia nggak bisa ngungkapin. Tapi ini dosanya sebenarnya, dosanya di sini. Jadi aku niat kumpul-kumpul untuk belajar agama Islam di situ tuh bukan untuk sekadar belajar, tapi untuk bisa lihat si Adi ini. Karena namanya juga orang jatuh cinta ya, dimanapun dia berada, kita tuh pengennya deket terus. Jadi di sisi lain aku ingin belajar agama Islam, tapi ada kotor-kotornya juga dengan ingin deket-deket sama dia. Padahal sebenarnya kan berkhawat, berdua-duaan dengan laki-laki itu sebenarnya waktu itu tidak boleh. Tapi aku tuh kayak denial aja, no. Kalau udah disaranin sama atasan aku yang atasan komunitas di situ tuh kayak itu nanti kumpulnya sama perempuan lagi ya. Aku sih iya padahal dalam hati kayak tidak, aku tidak mau, aku tuh pengennya sama ini, pengen sama kalian aja. Dan itu kan udah ya ada rasa pick me juga, mau tetap ada rasa pick me bahwa di komunitas aku kan kebanyakan laki-laki, gue nih cewek sendiri, lihat dong teman-teman gue cowok, ada yang bisa kayak gini nggak? Padahal busuk itu hatinya, busuk saya tuh, jujur aja sumpah. Penampilan kayak gini tuh kayak
cover doang, isinya busuk beneran dah. Tapi ya namanya juga kesesatan. Iblis itu suka banget untuk menghasut seorang yang sedang berhijrah untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Ya, aku juga ngerasa kayak gitu. Aku ngerasa kayak aku tuh sangatlah suci. Lalu setelah berbulan-bulan lamanya, aku kan udah mulai sering kumpul, makan-makan bareng dan lain-lain. Di sisi lain aku diam-diam chattingan gitu sama si Adi ini. Chattingannya tuh kayak mesra-mesra gitu. Aku lupa, Ade, AA gitu manggilnya. Ade tuh pengen bisa deket terus sama AA. AA besok bisa ketemu nggak? Aku mau masakin sesuatu buat AA. AA ada pulsa nggak? Nanti aku isiin kalau misalkan habis. Ini anggap aja hadiah dari aku. Nggak lupa titik 2 bintang tuh harus gitu. Ya sebusuk itulah aku dulu. Tapi kebusukan aku tidak berhenti di situ saja, teman-teman. Aku nggak berani ngajak debat teman-teman sekolah karena mereka semua aku anggap ilmunya tidak sebanding dengan aku. Tapi aku suka ngajak debat ke orang lain yang lebih tua dari aku. Kayak waktu itu aku ngasal chatting orang lain yang emang punya agama Hindu. Dengan santainya aku bilang, kamu agamanya Hindu, lagian kamu juga bakal masuk neraka kok. Si orang ini tuh kayak kesinggung jelas lah. Terus udah gitu, ini yang mind blowing menurut aku ya. Jadi waktu itu guru agama sekolah aku, dia punya anak, dia ngajarin ekskul di sekolah aku. Terus kelihatan dia suka sama aku. Beneran, dia nunjukin bahwa dia tuh suka sama aku dengan SMS dan itu tuh beda. Aku ngadu lah ke si Adi ini. Kayaknya dia suka sama aku. Siapa si ini? Oh ya udah, ajak ketemu aja. Kita ajak diskusi ngomongin soal agama. Yuk. Aku ajakin lah si ini. Tapi aja namanya si Baron. Kak Baron ini padahal anak guru loh. Guru aku tuh padahal udah punya pesantren. Gede pesantrennya. Dia tuh diajarin agama tuh berarti dia kan dari kecil ya. Tapi aku tuh kayak gimana caranya supaya aku bisa menjatuhkan beliau ini dan nunjukin bahwa eksistensi komunitas aku tuh lebih bagus. Terus dulu aku juga pengen ngerasa pick me aja. Ya, aku disukai sama banyak orang nih kayak gitu. Aku juga pingin kayak direbut-rebutin. Itu dulu. Setelah berhari-hari lalu, akhirnya ketemulah kami. Aku lupa kita tuh ngedebatin apa sebetulnya. Cuman yang aku ingat itu intinya Baron ini kalah. Terus kita olok-olok, kan dia suka gini. Terus kita tuh setelah perdebatan itu beres, kita tuh malah ngolok-ngolok dia. Kamu lihat gak? Dia tuh kalau ngomong tuh suka gini. Iya. Geuleuh tok ararane. Kenapa dia tuh kayak gitu kayak. Tapi sebenarnya kan kita gak boleh mengolok-olok orang lain kayak gitu kan. Dan memang karena si Abaron ini kalah, itu tuh jadi merasa ego aku makin tinggi. Udah mah tinggi, jadi makin tinggi. Jadi aku ngerasa saat itu tuh, wah ilmu aku tinggi juga ya kalau ngomongin soal beginian. Hebat nih aku. Nih berarti kita harus menunjukin komunitas kita tuh integritasnya tuh tinggi. Kita tuh kredibel untuk mengajak dakwah teman-teman semua untuk bisa menerapkan agama Islam secara kafah di Indonesia. Dan ngajak debat itu juga sebenarnya nggak ada gunanya kan. Kayak emang gak ada gunanya ngajak debat tuh ngapain. Cuma menunjukkan bahwa kita tuh kredibel sama satu orang. Dan orang ini tuh kayak memang pasti kesel gitu, si Abaron itu kesel. Tapi di sisi lain dia juga kalau sekarang udah mikir ya gitu, ngapain dulu gue mau diajak debat sama orang-orang kayak gini, gak jelas. Of course it's just past, udah berlalu banget. Tapi ya aku ngerasa kasihan aja sama si Abaron sebetulnya. Dia yang harusnya aku hormati sebagai anak guru yang terhormat di sekolah, tapi malah jadi bulan-bulanan pada saat itu. Lanjut, itu berlalu berbulan-bulan lamanya sampai aku naik kelas 3 SMP. Nah di situ ketahuan lah sama keluarga aku. Sebenarnya kalau kalian tanya keluarga aku kemana, kenapa mereka kayak ngebiarin aku untuk stay di komunitas itu tanpa ketahuan bahwa aku tuh kayak gininya.
karena memang pada saat itu lagi nggak harmonis, lagi ancur-ancurnya keluarga aku. Jadi aku lagi dibebasin, nggak ada yang bisa fokus ke aku. Jadi aku ngerasa untuk komunitas aku ini adalah keluarga kedua buat aku. Dan di saat aku secara tidak sengaja ngomongin soal agama, dan aku merasa bahwa keluarga aku tuh berbeda, di saat itu juga keluarga aku tahu bahwa aku tuh udah radikal, udah kayak tersesat, udah terlalu jauh, malah aku disebut teroris. Karena memang gara-gara aku pengen bilang perang-perang, aku nggak ngomongin bom sama sekali, nggak, cuman aku tetap disebut teroris sama keluarga aku cuma gara-gara itu. Tapi memang sesat, aku nggak bisa bilang itu enggak sesat, terus sesat, emang sesat. Pas tahu keluarga aku, mana temen kamu yang ngajakin kamu gini, ke bawah sini, tapi aku nolak. Dan aku juga langsung, sorry, aku udah nggak bisa untuk kumpul-kumpul lagi, aku udah nggak mau lagi, karena aku tetap pilih keluarga aku mau bagaimanapun juga kan. Kata atasan aku tuh kayak sangat disayangkan sih, harusnya kamu bisa berdakwah, ngajakin mereka untuk bisa punya pemikiran kayak kamu. Si abang ini berharap bahwa aku tuh bisa tetap berada di garis ini. Dan setelah aku udah cut, udah benar-benar nggak berhubungan, walaupun sebenarnya ada rasa yang sangat sedih ketika aku harus mengakhiri hubungan aku dengan si Adi ini. Padahal sebenarnya HTS ya, di situ udah nggak kontak, nggak ada, udah benar-benar kayak bubar aja gitu si komunitas ini. Tapi karena memang ada kejadian kayak gitu, kan jadi ketakutan sebenarnya keluarga aku. Takutnya aku ketemu lagi sama komunitas yang menyeramkan, yang ngajakin aku untuk jihad semacam itu. Padahal udah enggak sih, I feel masih baik-baik aja kan sampai saat ini. Itu malah jadi pelajaran buat aku. Tapi sayangnya dengan pemikiran aku yang selama berbulan-bulan itu bertemu sama komunitas itu, aku jadi merasa ego aku tuh masih tetap di situ. Maksudnya nggak turun, nggak ada jumawanya. Udah aku masih penampilannya masih seperti ini, aku masih merasa aku masih punya ilmu, aku ngerasa bahwa ilmu aku tuh lebih tinggi, apalagi sekolah aku tuh madrasah terus kan dari SD sampai SMA. Dan itu yang bikin aku tuh egonya sama-sama aja tinggi. Bahkan setiap kali aku masuk ke komunitas pengajian itu pasti ada niat terselubung situ. Aku ada niat pengen deket sama laki-laki, pengen tebar pesona, pengen bisa menunjukkan eksistensi aku, bahwa aku tuh kredibel, bahwa aku tuh berilmu, bahwa aku tuh cantik. Padahal mah agak cantik-cantik amat gitu. Menganggap bahwa diri aku tuh sangatlah layak untuk diakui oleh siapapun. Aku ini jago. Tiap datang ke pengajian itu, seminggu sekali kan pengajiannya, aku juga sambil nyambi untuk tebar pesona sama beberapa laki-laki, yang memang ada beberapa laki-laki yang suka sama aku. Ya kan disitu kan nyambi karena butuh validasi, karena aku ingin nunjukin ego aku aja bahwa aku tuh bisa. Dan siapapun yang nggak suka sama aku, siapapun yang nggak satu pemikiran sama aku, yang nggak sejauh sama aku ajak debat. Selain itu juga aku emosian, temperamen. Kalau ada yang salah sedikit aku langsung marah-marah gitu. Respon dan reaksi aku tuh kayak tidak sesuai aja, tidak menyesuaikan diri. Dan itu pun terjadi cukup lama lah, dari 14 tahun sampai ke 17-16 tahunan lah. Tapi tetap aku emosian, enggak di situ aja. Merasa lebih baiknya tuh sampai umur 20-an ke atas dikit, 21 lah. Karena yang aku rasain, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran aku, pas aku lihat postingan Facebook aku waktu dulu, aku tuh kayak marah-marah gak jelas gitu kalau ada sesuatu yang enggak sesuai sama pikiran aku, sama pedoman aku. Kayak ada yang bilang perempuan tuh sikutnya tuh harusnya putih, jangan hitam. Aku tuh pasti bikin balasan dengan komen yang jahat, dengan kata-kata yang menyakitkan. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang, ketawain aja gak sih? Pokoknya dengan kita menunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan statement dia, sambil marah-marah tuh kayak tidak akan menyelesaikan masalah. Sama dengan kejadian ya pakai jilbab juga, pakai jilbab yang syar'i. Waktu itu aku ngerasa orang yang di luar pakai jilbab yang kayak gini tidaklah lebih baik daripada aku, tidaklah soleha, tidaklah punya ilmu sebanyak aku. Aku suka menyepelekan orang-orang yang dirasa menurut aku rendah. Walaupun dari segi ilmu aku akan pasti bilang
ilmu kamu cetek, sok debatin sama aku, pasti kalah. Jadi tiap kali ada seseorang yang ngutarain ilmu yang mereka punya, aku pasti bilang, ayo debat sama aku juga pasti bisa, aku juga tahu kalau ilmu soal itu. Padahal enggak juga. Gak bisa nunjukin dalilnya apa, gak bisa nunjukin hadisnya apa. Apal Al-Quran aja nggak begitu banyak gitu, cuma apal 30, cuma apal juz 30 juga kayak udah sombong banget, berasa kayak habis Quran. Padahal cetek banget lah segitu mah kan gitu. Itulah dulu egonya tinggi, pikirannya tuh kayak udah pengen dipuji aja. Gimana caranya supaya aku tuh dapat pujian sebanyak mungkin dan dapat validasi dari orang-orang bahwa aku tuh pintar, kredibel, dan sangat mempunyai integritas yang sangat tinggi. Jadi buat teman-teman semua yang memang merasa bahwa pakaian kalian tuh bagus, mahal, pakai merek Dior, Hermes, merek Louis Vuitton, atau pakai hijab syar'i yang sangat tertutup, mereknya bagus, dari hijab ini, dari Manja, Ivan Gunawan, dari siapapun, itu tidak akan menunjukkan kita tuh lebih baik, hanya menunjukkan kasta bahwa kita tuh mampu beli situ. Aku pun sama, ketika lihat seseorang pakai Louis Vuitton, cuma cukup bisa mengagumi aja, bagus. Tapi kan kadang orang yang pakai tuh kayak ngerasa, gue nih pakai tas Louis Vuitton, cantik kan, daripada punya lo. Harganya 50.000. Muncul rasa ego dan ingin diakui bahwa dia mampu dari segi lifestyle juga, yang suka olahraga, yang suka nge-gym, yang suka makan makanan vegan, udah nggak makan daging. Ada aja yang ngetawain, lo serius minum gula? Lo serius makan junk food? Gue sih enggak. Lo aja, gue mah gak mau cepet tua, gue gak mau cepet menggoi gara-gara makan gula kayak lu. Intinya apapun, kamu punya apa, makanan kamu apa, pakaian kamu bagaimana, di situ kan menunjukkan ego kamu, merasa bahwa kamu lebih baik enggak, karena kamu berada di kondisi sedang memiliki apa yang orang lain nggak punya. Jadi ini mah jadi sebuah pelajaran aja sih buat aku, buat teman-teman semua yang emang lagi berada di fase itu, berada di fase egonya tuh lagi tinggi-tingginya. Come on, stop it. Bener-bener nggak baik untuk dilanjutkan, karena one day in your life kamu akan menyesal udah ngelakuin itu. Jadi aku jujur aja, disebut menyesal sih enggak, tapi itu jadi sebuah pelajaran. Dan aku tuh kalau udah pernah ada di posisi itu, bawahnya tuh pengen ngingetin terus ke teman-teman, apalagi sama adik aku, ponakan aku, siapapun itu, orang-orang terdekat aku tuh karena udah pernah berada di posisi itu, aku tuh pengen banget untuk terus ngingetin sama teman-teman semua. Tapi kan aku ngerasa egois kalau cuma ngingetin orang terdekat aja. Tapi aku juga pengen ngingetin ini semua ke teman-teman yang emang lagi nonton video ini, supaya ini jadi ilmu, bisa jadi pelajaran buat teman-teman, bisa di-share juga kamu yang kalian dapat di video ini. Apapun itu, kita tetap jumawa, semakin tinggi ya rendahin aja ego kita. Pemikiran gue nih nggak ada. Jadi sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan semoga kita terhindar dari bisikan-bisikan setan yang terkucuk untuk merasa lebih baik dari orang lain. So, I'll see you on my next one. Wabillahi taufiq wal hidayah wa inaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lagi booming face, kok ada bebek? Diam di sebelah lagi.